Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofatus Solihat dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya sedang melaksanakan ujian tengah semester yang mana ditugaskan untuk mereview atau mengulang kembali materi-materi yang sudah diberikan selama perkuliahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari Politik Hukum Islam. Pembahasan yang pertama mengenai konsep politik hukum Islam. Kita mengenal definisi, ruang lingkup, batasan-batasan politik hukum Islam, dan hubungan ilmu politik hukum Islam dengan ilmu yang lainnya. Baiklah, yang pertama kita mengenal definisi dari politik hukum Islam. Banyaknya pakar hukum atau ahli politik dan hukum mendefinisikan politik hukum Islam ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh dari Teguh Muhammad Radi. Beliau mengatakan bahwasanya politik hukum ini adalah kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan diberlakukan di wilayahnya dan perkembangan hukum yang dibangunnya itu seperti apa gitu. Nah, ada definisi lain dari Bellerophon. Beliau mengatakan bahwasanya politik hukum ini adalah disiplin ilmu yang mengatur bagaimana tentang cara perpindahan ius constitutum kepada ius constituendum gitu. Ius constituendum ini adalah hukum yang berlaku pada saat ini, dan ius constituendum ini adalah hukum yang berlaku di masa yang akan datang atau yang dicita-citakan. Selanjutnya kita membahas ruang lingkup dari politik hukum. Nah, apa saja wilayah kajian dari politik hukum ini? Yang pertama ada menggali nilai-nilai aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya ada proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi untuk dijadikan sebuah RUU atau rancangan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada penyelenggara yang berwenang untuk menetapkan politik dan hukum. Lalu ada proses peraturan perundang-undangan. Lalu ada faktor-faktor politik dan hukum. Yang terakhir pengimplementasian politik dan hukum. Nah, itulah wilayah kajian dari politik hukum ini. Lalu yang ketiga ada batasan-batasan politik hukum. Nah, apa saja batasan dari politik hukum ini? Yang pertama ada ruang gerak politik hukum. Halnya penyusunan politik hukum itu seperti apa dan hierarki hukumnya itu seperti apa gitu. Lalu selanjutnya ada kekuasaan politik hukum, dan terakhir ada lembaga-lembaga yang berwenang dalam politik hukum. Nah, dari konsep politik hukum ini yang terakhir ada hubungan ilmu politik hukum ini dengan ilmu apa saja. Yang pertama dengan ilmu hukum, karena di dalamnya terdapat tujuan-tujuan politik hukum itu seperti apa. Lalu hubungan juga dengan hukum tata negara, karena di dalamnya membahas kewenangan-kewenangan, lalu berhubungan juga dengan politik hukum. Jelas bahwasanya politik hukum jadi akan berhubungan dengan ilmu politik dan akan berhubungan juga dengan ilmu hukum. Dan yang terakhir ada ilmu ekonomi. Jadi itulah hubungan ilmu politik hukum dengan ilmu yang lainnya. Memasuki pembahasan yang kedua mengenai relasi politik dan hukum. Nah, bagaimana hukum itu berjalan dengan baik di dalam sebuah politik, termasuk juga mengetahui pengaruh-pengaruh dari politik hukum ini. Nah, di sini ada pemikiran dari para ahli mengenai relasi politik dan hukum ini. Di antaranya ada John Austin. Beliau mengatakan bahwasanya relasi politik hukum ini tergantung siapa yang memerintah, maka produk hukum pun tergantung siapa yang menjadi komando gitu. Jadi dalam artian relasi politik hukum ini lebih dominan terhadap pemerintah yang mempunyai keabsolutan. Lalu ada pemikiran dari Stupen. Beliau mengatakan bahwasanya relasi politik hukum ini tetap kepada hierarki. Artinya hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih rendah. Lalu ada pemikiran juga dari Daniel Lev. Beliau mengatakan bahwasanya politik itu memegang kendali penuh atas hukum. Jadi politik itu ada di atas hukum gitu. Berbeda dengan Hans Kelsen, beliau mengatakan tidak ada hubungan antara politik dan hukum ini, karena politik dan hukum ini keduanya adalah lembaga yang berbeda dan berdiri sendiri. Nah, mungkin masih banyak lagi pengertian dari para ahli mengenai relasi politik dan hukum, yang pada intinya politik dan hukum ini mempunyai hubungan yang sangat kuat. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena menjadi satu kesatuan. Karena hukum itu sangat dipengaruhi oleh politik, dan di dalam
hukum itu terdapat keputusan politik itu, sehingga melahirkan bentuk penegakan hukum. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan antara politik dan hukum itu. Memasuki pembahasan yang ketiga mengenai sejarah politik dan hukum. Nah, berbicara tentang sejarah berarti kita menggali kembali histori politik hukum ini. Bagaimana polhuk ini awal muncul sampai kepada perkembangan politik hukum ini. Nah, ditelusuri bahwa politik hukum ini sudah hadir di negara kita Indonesia pada tahun 1952 oleh Lemaier, dan juga di negara lain halnya Belanda muncul pada tahun 1953 oleh Bailey. Tetapi pada zaman Yunani kuno pun politik hukum ini sudah hadir, serta sudah hadir pula para filsuf yang berpemikiran kritis. Nah, di sini yang melatar belakangi politik hukum ini hadir gitu, karena mereka para filsuf itu kurang nyaman dengan keadaan hukum, juga adanya kegelisahan dan merasa tidak puas gitu para ahli hukum ini terhadap penemuan hukum dengan metode pendekatan yang dilakukan. Jadi pada intinya para teoretisi itu kurang nyaman dengan hukum yang dijalankan. Namun apabila berbicara secara khusus, politik hukum ini tidak diketahui kapan pertama muncul dan di mana. Akan tetapi bisa dibuktikan hadirnya politik hukum ini dilihat dari seni dan keterampilan pada saat praktek, yakni menemukan serta merumuskan kaidah hukum. Jadi seperti itu selayang pandang dari sejarah politik dan hukum itu hadir. Memasuki pembahasan yang keempat adalah politik hukum Islam. Sebelumnya kita sudah berbicara politik hukum secara universal, secara global. Nah, kita khususkan lagi kepada politik hukum Islam. Berbicara tentang politik hukum Islam, maka kita mengenal Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang mengarang banyak buku. Di antaranya ada Syiasah Syariah. Nah, di sini kita mengenal makna dari politik hukum Islam. Apa sih makna dari politik hukum Islam ini? Nah, politik hukum Islam ini adalah kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan bahwasanya masalah non syara yang ketentuannya tidak ada dalam syara, sehingga di sini gitu peran penguasa untuk mencapai kemaslahatan. Nah, politik hukum Islam ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sama halnya seperti hubungan antara agama dan negara. Nah, disinilah terjadi reformasi, atau dalam kata lain dalam Islam itu disebut at-tajdid, di mana hukum Islam juga harus mengikuti sesuai zamannya. Maka dengan hal ini terdapat 4 pemikiran. Yang pertama ada pandangan kosmopolitanisme, bahwasanya Islam itu harus menjadi yang terbaik, Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin, Islam itu harus menegakkan keadilan serta amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua ada doktrin kekhalifahan, pemikiran bahwa pemimpin itu harus memenuhi syaratnya, harus terpenuhi. Yang ketiga ada institusi negara, yaitu dengan bergotong royong untuk menjadikan negara yang baik. Dan yang keempat ada kepemimpinan yang sesuai. Lalu di samping itu ada juga prinsip dari politik hukum Islam ini, diantaranya ada tauhid, ada keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan, persamaan, dan saling menolong serta toleransi. Nah, terlepas dari itu ada asas-asas yang terkandung dalam politik hukum Islam ini, diantaranya ada nafyul haraji, yaitu tidak picik. Yang kedua ada qilat taqlid, tidak ikut-ikut. Yang ketiga tadarruj, bertahap. Dan yang terakhir ada kemaslahatan manusia. Mungkin itu yang hal-hal yang terkandung dalam politik hukum Islam. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 1 dan objek kajian politik hukum 2. Nah, berbicara tentang hukum itu wajib ditaati agar terciptanya ketertiban, ketentraman masyarakat. Nah, bagaimana hukum itu agar ditaati oleh masyarakat? Maka dalam hal ini adanya unsur memaksa. Di samping hukum itu mengatur, maka memaksa pun perlu dilakukan.
Nah, di antaranya sifat-sifat hukum ini ada fakultatif, imperatif, represif, progresif, otonom, dan responsif. Oke, yang pertama kita mengenal sifat fakultatif. Fakultatif ini mengatur, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Dalam artian ketika ada keadaan lain, maka hukum itu boleh dikesampingkan. Jadi tidak mengikat, hanya saja melengkapi. Lalu yang kedua ada imperatif. Nah, kalau imperatif ini memaksa. Jadi mau tidak mau harus ditaati, mau tidak mau harus dilakukan. Yang ketiga ada represif. Nah, sifat ini condong kepada penguasa, yang mana kan tujuan dari sifat ini adalah mempertahankan kepentingan penguasa gitu. Jadi sifat ini diambil untuk menindak pelanggaran. Jadi represif itu disebut sebagai tindakan yang agak-agak keras gitu. Contoh pemberian sanksi gitu kan, yang mana sifat ini tuh mengharuskan sekali kepada masyarakat agar tetap dalam norma dan nilai yang benar. Selanjutnya kita mengenal sifat progresif. Nah, seperti apa sih sifat progresif ini? Nah, sifat progresif ini adalah sifat yang paham terhadap nurani moral masyarakat, sifat yang pro terhadap masyarakat, sifat yang mengikuti aspirasi masyarakat, hukum yang mendorong peran publik, dan hukum yang membangun negara yang berkeadilan, berhati nurani. Nah, seperti itulah sifat progresif. Yang selanjutnya ada sifat otonom. Sifat otonom ini hukum sebagai institusi tersendiri, sehingga sifat ini itu mampu menyeimbangkan sifat resip. Sifat itu kan bisa melindungi dirinya sendiri, jadi tidak jauhlah sifat otonom ini dengan sifat represif. Dan yang terakhir ada sifat responsif. Nah, sifat ini memberikan fasilitas terhadap masyarakat dengan respon yang baik, yang menjadi apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, sehingga dalam produk hukum sifat ini pun bersifat partisipasi, artinya mengundang masyarakat terbuka gitu, yang pada intinya sifat ini berkarakter yang konfigurasi politik yang demokratis. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi politik hukum Islam dari pertemuan 1-7. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.